Audio Jungle. Audio Jungle. Baik, ada yang bisa direfleksikan? Apa kesanmu hari ini? Kesanmu apa? Kesan yang saya dapatkan, saya lebih dipaksa untuk berpikir liar di luar kendali saya dan sangat out the box. Out of the box. Tapi ternyata belum mampu ya. Ternyata kekreatifan saya masih belum mampu dan masih belum bisa menyampai tingkat kreatif yang tinggi. Oke, kanannya. Tangan airnya lepas, turunkan. Oh, siap. Ya, Kalau menurut saya dari materi yang disampaikan sama Kak Yatno, kita harus jadi pemimpin yang nggak biasa-biasa saja. Kalau kata Ari Lesmana di 420, mimpiku sempurna, nggak seperti orang biasa. Seperti itu. bagus. Terus? Kalau menurut saya tentang kepemimpinan, ya seorang pemimpin itu harus adil, harus bisa meletakkan sesuatu pada tempatnya. Ya, Itu. duha. Kepemimpinan harus memiliki inovasi yang tidak biasa yang diwujudkan dalam masyarakat. Kalau dari saya, yang saya dapatkan dari Kak Yatno adalah semuanya intinya adalah kebebasan, Kak. Saat kita bebas, maka kita bisa melakukan apa saja. Belakang. Tri. Kalau saya, kreativitas itu di luar batas wajar atau normal. Terkadang kita terlalu berpacu pada hal yang normal, karena takut dikatai gila atau nggak normal. Ya, Kalau saya pribadi, kreativitas itu adalah suatu hal yang liar yang tidak pernah bisa kita bayangkan. Cara pemimpin harus luas, tidak hanya itu aja, tapi harus dengan kreativitas tersendiri. ya. Terus? Kesan saya sangat mengharuskan untuk berpikir kritis, karena pemuda zaman sekarang, generasi sekarang kurang untuk berpikir kritis sehingga inovasinya masih stuck di situ-situ saja. Ya, terus? Tidak bisa berkata banyak, Kak, karena ini sungguh sangat liar. Terus? Ternyata kepemimpinan itu saya kira awalnya hanya tentang ketegasan, tapi ternyata kreativitas itu juga dibutuhkan. Karena menurut saya kreativitas itu ya seperti orang gila, tidak tahu, di luar nalar dan benar-benar di luar kotak istilahnya. Jadi ternyata dari kreativitas tadi itu memunculkan suatu inovasi yang ternyata dibutuhkan oleh dunia ini. Ya, terus? Jadi kayak kreativitas itu ternyata dibutuhkan banget untuk sebagai seorang pemimpin. Karena ternyata dari kreativitas yang tanpa batas itu tadi, dengan lalu dibarengi dengan keberanian kita untuk merealisasikan kreativitas kita, bisa menciptakan kepemimpinan yang baru. Ya, depannya. Menurut saya pemimpin gak harus masuk akal, tapi harus di luar akal. Itu aja. Terus? Mungkin jangan kasih batasan pada imajinasi. Imajinasi itu jangan diikatkan pada sesuatu hal. Bisa mungkin diluaskan. Jangan terikat oleh apapun itu. Ya, jangan tingkat satu lah ya. Nggih. Oke, terus? Baru sadar kalau ternyata beda dari yang lain itu bisa menyokong masa depan. Ya. Terus? Ternyata baru tahu kalau pemimpin yang bahkan pikirannya liar itu adalah pemimpin yang kreatifnya itu lebih tinggi daripada orang-orang yang normal. Ya, silakan. Berpikir seluasnya untuk mencapai kreativitas bebas sehingga menciptakan hal yang luar biasa. Ya, Jadi pemimpin itu harus bisa melihat kondisi dan situasi. ya. Manusia pada dasarnya memiliki sifat kepemimpinan tanpa dididik. Jadi, karena rasa ingin mencapai perasaan aman, nyaman, dan lebih baik, kita harus sekreatif mungkin, segila mungkin untuk mencapai posisi tersebut. Ya, oke, tepuk tangan. Jadi, semua penemu pada awalnya dikira gila. Pada awalnya orang tidak percaya. Bahkan bisa dibunuh. Sokrates itu dibunuh. Sokrates dibunuh. Sebelum tahu apa yang dimaksud. Yang lainnya masih selamat. Contoh, Thomas Alva Edison. Gila apa coba? Telur dingkremi dewe. Ya kan? Lalu dia diusir oleh sekolahan.
gurunya nggak sanggup mendidik, dipulangkan, nggak boleh sekolah. Ini anak ABK ini. Isinya ngomong aja, ada aja. Akhirnya sama ibunya dididik sendiri. Ternyata jadi listrik yang universal. Pada akhirnya listrik itu sangat universal. Dipakai orang gendut, pakai orang kurus, pakai orang cebol, pakai orang Kristen, perempuan, orang sakit. Apa listrik ini redup kalau orang miskin yang menikmati? Apa listrik ini redup terus yang menikmati orang berinte? Enggak kan? Apa kalau orang Islam terus nyala, Kristen kecil, Buddha kecil? Kan enggak. Inilah yang namanya universal. Anda tahu Disneyland? Pertama kali ke 40 bank ditolak terus. Wah, pedulinan apa yang masuk kartun ngono kok. Aku nggak laku. Akhirnya sekarang merajai dunia kartun. Ya kan? Temuan sepeda, temuan telepon, semuanya dulu dianggap di luar nalar. Tapi ternyata kita terima kasih pada mereka. Sehingga kita sekarang sudah listrik. Ada baju tinggal beli, nggak usah mikir, penemunya udah zaman dulu. Ya kan? Mesin percetakan, pesawat, sepeda, komputer. Komputer ini kan Steve Jobs juga, menemukannya kan dianggap gila itu. 30 investor semua nolak. Job gendeng kon Job. Nggak iso Job, komputer sak meja kok ditipisno sak buku, nggak iso. Kakak bisa aku memodali. Tetap semangat telepon lagi. Nggak bisa Mas. Telepon lagi, nggak bisa Pak. Telepon lagi. Akhirnya yang ke-30, ya wes pakai modal didik ayo. Coba sih kayak apa. Jadilah Macintosh. Tadinya ke teman dia, kamu bisa nggak komputer yang satu meja ini diringkas jadi buku? Nggak bisa, besok aja melo aku. Iso nggak? Iso Pak, asal nanti kabelnya kecil, tapi kipasnya segimana ya? Nggak usah melo aku. Iso? Bisa Pak, nanti kita pikir. Itu bisa itu, kipasnya dibuat kecil, ini kecil, semua kecil. Bisa Pak, melo aku. Akhirnya gandeng orang 4 di garasi rumah. Kuliahnya keluar, hanya obsesi untuk penasarannya komputer yang segede meja itu. Ternyata jadilah laptop sekarang. Ya kan? Tadinya di luar apa? Pikiran waras, dikira gendeng, Steve Jobs itu. Baru-baru aja kan Steve Jobs, tahu Steve Jobs ya? Penemu Apple, komputer yang kerowak. Ya. Nah, itulah dunia kreativitas. Nah, Pak Irfandi, Mas Tarso, tadi kan cerita juga. Dikira gendeng zaman jadjat kok anti jadjat dulinan kayu masuk iso didol. Ternyata bisa. Nah, sekarang tambahi kreativitasnya. Tadi agen buka neng Bojonegoro, ya kan? Atau dibalik saya akan jadi partner tapi kampung jadjat. Dan seterusnya. Terima kasih sampai di sini pertemuan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat pagi. Salam Pramuka. Salam. Ya. Audio Jungle. Audio Jungle.